Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Sekarang kita telah sampai pada halaman yang ke-14. Silakan dilihat. Di situ penulis memberikan judul Al-Asma'ul Mabniyat. Al-Asma' isim-isim, Al-Mabniyat yang mabni. Sebelumnya kita sudah diperkenalkan ya tentang apa itu isim mabni. Itu pada halaman ke-11. Isim mabni di situ disebutkan adalah isim yang tidak bisa berubah harokat akhirnya. Atau di halaman 12, al-mabniyu huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababi dukhulil amil. Isim mabni adalah isim yang tidak berubah harokat akhirnya. Keadaan dari akhir isim tersebut disebabkan masuknya amil atau disebabkan kedudukan dia dalam kalimat. Jadi isim mabni itu adalah isim yang dimanapun dia dalam kalimat ya bentuknya seperti itu, tidak berubah-ubah harokat akhirnya. Itu sudah disebutkan pada halaman yang ke-12. Nah, adapun di sini akan disebutkan pada halaman yang ke-14 ini akan disebutkan macam-macamnya. Apa-apa sih isim-isim yang dia masuk atau masuk ke dalam kategori isim mabni. Isim-isim yang dia masuk dalam kelompoknya isim mabni. Ya, isim yang tidak bisa berubah harokat akhirnya. Perhatikan di situ yang pertama. Berkata penulis di situ, isim mabni yang pertama ismud domiri, ya. Isim domir. Isim domir itu adalah kata ganti, begitu ringkasnya. Jadi kata ganti. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia ada yang namanya kata ganti orang atau kata ganti benda, ya. Jadi misalnya kita katakan dalam bahasa Indonesia Muhammad adalah pelajar. Nah, Muhammad ini kan nama orang. Bisa kita gunakan kata ganti, ya. Dia adalah pelajar, begitu. Nah, dalam bahasa Arab begitu juga ada namanya domir, isim domir, kata ganti. Contoh kita katakan Muhammadun talibun. Muhammad adalah pelajar. Nah, Muhammad ini bisa kita gunakan kata ganti. Huwa talibun. Dia adalah pelajar, seperti itu. Dan kata ganti dalam bahasa Arab itu secara umum ada 3, ya. Kata ganti orang ya ketiga, dan yang kata ganti orang kedua, dan juga kata ganti orang pertama. Nah, tafsirnya nanti akan dibahas pada tempatnya. Di sini beliau penulis hanya mengatakan isim domir tanpa dirinci yang mana kata ganti orang pertama, mana kata ganti orang kedua, mana kata ganti orang ketiga. Di sini tidak dirinci, tidak diperinci. Ya mungkin nanti ada pembahasan tersendiri tentang domir. Pada intinya isim domir atau kata ganti ini masuk kategori isim mabni, isim yang tidak bisa berubah harokat akhirnya. Contoh di situ mislu, contoh huwa. Huwa artinya dia, satu orang laki-laki. Jadi untuk kata ganti satu orang laki-laki dalam bahasa Arab menggunakan kata huwa. Nah, huwa ini mabni. Dia mabni, huruf akhirnya selamanya fathah, huruf wawunya itu. Huwa. Tidak mungkin menjadi huwu atau huwi, ya tidak akan mungkin. Kemudian anta, kamu, satu orang laki-laki. Itu juga selamanya fathah, tidak akan menjadi antu atau anti kalau untuk satu orang laki-laki. Ana, saya, itu juga selamanya sukun. Di atas alif itu kan sukun. Nahnu, kami, itu selamanya dhammah. Antum, kalian, itu selamanya sukun. Kemudian anti, kamu satu orang perempuan, itu selamanya kasroh, anti. Ya, anta dan anti beda. Kalau anta, kamu satu orang laki-laki. Kalau anti, kamu satu orang perempuan. Nah, ini contoh-contoh isim domir. Tapi di sini
penulis belum mentafsil, belum memerinci mana domir orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nanti akan ada pembahasan tersendiri. Ya. Yang kedua, isim mabni yang kedua yang masuk dalam kategori isim yang mabni yang tidak bisa berubah harokat akhirnya, ismul isyarati. Ismul isyarati, isim isyarah, atau kita kenal ya dengan istilah kata tunjuk, kata menunjuk. Mislu, contoh, hadza. Hadza artinya ini, dia selamanya sukun ya di atas alifnya. Hadzani, ya ini artinya juga ini tapi dua, untuk menunjuk dua benda. Haulai, ini juga artinya ya ini tapi itu untuk menunjuk benda yang banyak, seperti itu. Karena dalam bahasa Arab dibedakan untuk menunjuk satu benda atau menunjuk dua benda atau menunjuk benda yang banyak itu beda. Hadhihi, itu juga selamanya kasroh. Hatani, itu juga selamanya kasroh. Haulai, itu juga selamanya kasroh. Ya, artinya semuanya sama, ini artinya ini. Tapi bedanya kalau yang hadhihi ini untuk isim muannas, untuk yang perempuan, untuk satu. Hatani untuk yang dua, haulai untuk yang banyak, jamak. Contoh lain lagi isim isyarahnya itulah adalah dzalika. Dzalika artinya itu, ya, untuk menunjuk satu benda. Dzanika sama artinya juga itu, untuk menunjuk dua benda. Ulaika artinya juga itu, untuk menunjuk banyak benda. Tilka, ya, yang dia dzalika, dzanika, dan ulaika untuk mudzakkar, untuk menunjuk benda yang isimnya mudzakkar. Tilka itu untuk satu benda, tanika untuk dua, ulaika untuk banyak. Itu artinya juga sama, yaitu itu. Kemudian yang ketiga, isim mabni yang berikut adalah al-ismul mausul. Al-ismul mausul, isim mausul atau kata sambung. Mislu, contoh, alladzi. Alladzi artinya orang yang, satu orang. Itu mabni sukun. Alladzani, dua orang yang, gitu. Alladzina, orang-orang yang, jamak. Itu untuk mudzakkar semua, untuk laki-laki. Allati, yaitu orang yang, tapi ini untuk perempuan ya. Allatani, dua orang yang. Kemudian allati dan allai, orang-orang yang. Tapi ini khusus untuk yang muannas, yang perempuan. Ini semua juga masuk isim mabni. Sehingga kalau kita lihat dimanapun kedudukan isim-isim ini dalam kalimat, modelnya selalu sama seperti itu terus. Harokat akhirnya begitu, nggak berubah-ubah. Yang keempat, ismul istifham, isim untuk bertanya atau kata tanya. Al-istifham itu pertanyaan. Mislu, contoh, man, siapa. Ini juga selamanya sukun, man, mabni sukun. Kaifa, bagaimana, mabni fathah. Kam, berapa, mabni sukun. Mata, ya, kapan, itu mabni sukun di atas alif. Aina, di mana, itu mabni fathah. Kalau mabni fathah maksudnya selamanya fathah, harokat akhirnya. Yang kelima, ismu syarti, isim syarat. Isim syarat. Mislu, contohnya man. Nah, man artinya di sini barang siapa. Jadi bedakan antara man yang isim istifham itu artinya siapa. Tapi kalau man yang isim syarat artinya barang siapa, ya. Terus ma, apa saja, itu mabni sukun. Mata, kapan saja. Kemudian mahma atau sama. Mahma artinya bagaimanapun juga. Itu juga mabni sukun di atas alif. Nah, ini contoh-contoh ya, atau isim-isim yang masuk dalam kategori isim mabni. Nah, tapi di sini penulis belum merinci. Sebenarnya ini ada perincian ya. Banyak perinciannya isim-isim ini, tapi di sini mungkin hanya sebatas kita ketahui saja, ya, untuk kita bisa menghafalkannya. Kemudian kita lanjut halaman ke-15.
alamatu bina'il ismi. Alamatu tanda-tanda bina'i mabninya al ismi isim. Jadi isim itu maksudnya ada isim-isim yang isim mabni itu dia ada yang selamanya fathah, ada yang selamanya kasro, ada yang selamanya dhamma, ada yang selamanya sukun, begitu. Yang pertama, mabniun alal fathi, mabniun selamanya atau tetap alal fathi atas fathah. Nah, artinya isim tersebut dia selamanya fathah. Harokat akhirnya tidak berubah. Mislu contoh anta, ini kan tadi masuk domir. Kaifa, aina, dzalika. Ini semua lihat harokat akhirnya fathah. Ya. Yang kedua, mabniun alal kasri. Selamanya kasroh. Contoh anti, hadihi, haulai. Yang ketiga, mabniun ala dhammi. Selamanya dhammah. Contoh, nahnu, haitsu. Yang keempat, mabniun ala sukun. Selamanya sukun. Contohnya, hum, antum, ana. Nah, ini contoh beberapa isim yang ya dikategorikan atau diklasifikasikan berdasarkan harokatnya, ya, berdasarkan harokatnya. Kalau yang tadi diklasifikasinya sesuai dengan jenis isimnya. Kalau di sini klasifikasinya berdasarkan harokat. Tapi pada intinya ini semuanya isim mabni, adalah isim yang tidak bisa berubah harokat akhirnya. Baik, ya kita cukupkan ya. Semoga bermanfaat.